diajakin juga di mana-mana. Sebenarnya tuh ada nggak sih kayak rasa kekhawatiran gitu? Khawatir apa? Ya karena kan sibuk banget gitu di luar terus gitu, rasa khawatir pasti ada lah ya, apalagi banyak kalangan muda-muda yang Iya, ngefans gitu iya. kan. Aku lebih khawatir lagi kalau misalkan drivernya ngantuk, drivernya bikin Ustadz nggak nyaman, itu satu hal yang sangat mengkhawatirkan untuk aku. Jadi saat ini alhamdulillah Ustadz udah dapat kemarin laporan, ya alhamdulillah nih. Jadi RT di dekat rumah itu jadi bantuin kita gitu bisa nganterin Ustadz ceramah. Aduh aku kekuningan, aku bisa tidur dengan nyenyak. Pak RT tuh kuat banget nyetir malamnya, terus nyetirnya juga bagus. Aku sangat bersyukur banget gitu. Alhamdulillah Allah kasih orang yang memang bisa bagus, dan itu adalah salah satu kekhawatiran pertama aku. Jadi aku juga kalau pergi sama Ustadz aku lihat matanya atau udah maju badannya, Bi ngantuk kak atau apa gitu, kita bisa berhenti aja atau aku yang gantiin gitu. Jadi kekhawatiran utama itu di keselamatan ya kan. Terus kalau masalah Ustadz bertemu dengan orang, malah Ustadz kalau misalkan mukanya udah, ih muka kamu tuh usam banget sini aku bersihin, jadi aku seneng gitu kalau Ustadz tuh tampil apa bersih rapi, jadi aku yang beresin lah itu baju-bajunya, jangan baju yang ini ya gitu, aku seneng ngedandanin supaya Ustadz tampilannya tuh lebih oke lagi. Jadi kalau kekhawatiran sama perempuan lain alhamdulillah enggak lah, aku menganggap kalau kita baik pasti orang juga baik sama kita. Kak tadi kan kakak juga sorry ada usaha salon kecantikan juga kak. Nah Iya. itu gimana kak? Apakah ngurus usaha sendiri gimana kak? Apakah keribetan sendiri atau gimana? Atau dibantu sama usaha juga atau gimana? Iya, ya pokoknya namanya suami istri saling bantu ya. Kalau suami nggak ngerti tentang kecantikan ya berarti dia bantu doa gitu kan. Jadi bantunya bantu doa aja gitu. Terus apa namanya, aku mengurus itu sendiri. Tapi alhamdulillahnya kan ada orang-orang yang ngebantu di belakang itu semua gitu. Ibaratnya ya aku udah tinggal promo-promo aja lah gitu. Udah hal yang kita lakuin hari-hari itu mah. Lancar kak mungkin untuk usahanya atau gimana? Konsumen datang juga rame atau gimana? Iya, alhamdulillah lancar, alhamdulillah rame. Doanya ya pengen lebih rame lagi karena itu tuh aku ngebuatnya tujuannya supaya orang-orang tuh nggak perlu budget yang tinggi tapi bisa tampilannya natural cantik gitu. Jadi harganya murah banget. Diskon 50% lagi ya kan. Jadi bener biar semua orang tuh bisa mencoba, dan memang perawatan itulah yang aku pakai gitu. Sesimpel itu aja. Apalagi aku warawiri banget, kadang perawatan itu baru bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, tapi memang ya haruslah ada me time gitu kan, kita menghargai diri kita sendiri, menyayangi diri kita. Ya udah ke geria kecantikan dulu bentar 2 jam, habis itu kulit udah bagus lagi. Oke ini kan usaha alhamdulillah ada banyak ada salon kecantikan ada tadi juga susu kedelai juga sorry ya mas susu Almond. Iya. Nah ini apakah memang kayak semacam klarifikasi atau mungkin kayak yang sempat ada statement dari kakak kalau misalnya Islam tuh harus kaya atau gimana kamu? Iya, iya, iya. Saya tuh pernah cerita dari zaman kuliah tuh saya udah hobi jualan gitu. Dari mana modalnya, saya tuh kerja di kampus saya. Waktu itu di kampus tuh cuma orang yang IP-nya itu 3, minimal 3 baru bisa kerja di perusahaan kampus. Jadi saya ngejar itu, terus saya daftarin diri saya dan saya kerja. Kerjanya tuh dibayar dulu per jam Rp5.000. Ini surat di track track di apa, di stempelin surat, pokoknya kerjanya apa aja. Kadang marketing kita, promosi tentang kampus kita ke sekolah-sekolah. Jadi itu udah saya lakuin dan alhamdulillahnya itu jadi ilmu saya saat ini gitu. Bagaimana kalau kita punya perusahaan, kita harus punya orang-orang yang akan jalan di bawah-bawah ini juga gitu. Nah itu saya dulu di posisi itu. Nah dari situ saya ngumpulin, saya punya modal. Dari situ tiap kali dulu saya pakai baju tuh orang tanya, "Pro bajunya lucu, beli di mana?" Nah ini otak dagangnya udah langsung gini ya. Oh iya, beli 25.000 jualnya 50.000, kan enak. Digaji sama kampus iya, jualan iya, jadi saya jualan baju terus tas titip ya. Wah belinya di Tajur nih, dulu kan ada teman jalan-jalan yuk, dianya kita ajak jalan-jalan biar bensinnya gratis, terus kita belanja tuh, lu beli banyak banget, iya nggak apa-apa beli banyak padahal dijualin gitu. Jadi seseru itu saya senang jualan sampai-sampai saat bertemu Ustadz pun gitu ya, syuting pun saya jualan. Syuting tuh kayak cuma bawa koper kecil aja udah cukup, tapi di mobil saya itu ada 3 koper gede-gede. Ini apaan? Wah ini artis-artis enak nih jualannya. Buka baju harga 100 ribuan. Jadi saya pulang syuting itu sudah bawa uang cash. Nah, nah ketemu sama Ustadz nih, ini ternyata doyan dagang juga, suka gitu. Jadi dulu tuh Ustadz ceramah ya, kalau yang inget tuh
Saya yang jahitin sarung celananya, Ustadz yang jualan. Jadi saya bilang, "Bi, warna ini udah mau habis, kamu pakainya warna ini." Jadi dia ganti-ganti, mau ceramah ganti lagi gitu. Dan itu warna-warna yang habis kita bisa jual sampai dengan banyak banget, belum lagi pesanan-pesanan orang gitu. Jadi selalu hal-hal itu tuh saya lakuin sama Ustadz dan goalsnya dapat, kita ngerasa happy. Jadi di jualan ini bukan cuma perkara nyari duit gitu. Ada kepuasan tersendiri saat produksi yang kita buat terus disukain sama orang, dipakai sama orang dan laku, itu tuh kepuasan banget gitu. Di luar dari situ kita dapetin keuntungan. Nah kalau misalkan sekarang ada rumah baru juga ini, Mm-mm. puasa pertama di Istana Sin itu gimana sih? Iya. Pengen lebih spesial nggak sih? Seperti apa mungkin? Iya. Saya tuh mau tinggal di mana aja, rasanya makanan saya sama-sama aja. Saya senangnya makan pepes, rawon gitu ya, pecel. Di rumah dulu di Kebon Jeruk ya saya masakannya itu, di sini pun masakannya itu, malah kadang-kadang ada yang lebih ngangenin lagi. Aku bilang, tahu nggak yang di Bogor ini nggak ada, di Jakarta ada apa, tahu gejrot. Jadi kemarin tuh sempat bikin nih, walaupun rasanya enakan abangnya. Jadi hal-hal yang kayak gitu ya kita tetap lakuin gitu. Kalau dibilang rumah baru terus makanannya gimana, ya masih manusia, masih makan nasi dong sama sambal sama ikan asin, itu enak banget. Tapi kalau momen kayak tadi Ustadz dakwah ke keluarga segala macam kan artinya kayak sahur dan buka puasa sendiri ya, maksudnya nggak sama Ustadz gitu. Iya. Itu gimana? Kan di rumah yang gede ini apakah Mungkin ngerasa pengen lebih secure juga atau berbeda. gimana kamu? Iya, kalau dulu tuh kan rumah deket banget sama lokasi syuting Ustadz. Jadi setiap jam 2 pagi saya suruh driver ambil makanan Ustadz, jadi makanannya hangat. Nah ini kan jauh ya, 1,5 jam. Saya belum tahu lagi kalau Ustadz capek mungkin nginep di rumah Jakarta gitu kan. Jadi ya udahlah, Bismillah lah, saya belum tahu formulanya kayak apa. Di bulan Ramadan ini kita jalanin aja, semoga ya lancar semua sehat. Tapi update sedikit boleh nggak, maaf ya, kayak Ustadz itu kan sudah dikenal di mana-mana banyak ya, bahkan banjir gem juga, sehingga banyak juga yang kayak soal yang bayarannya tinggi itu. Mungkin dari Kafdil sendiri gimana nih, mentarifkan atau gimana kayak gitu? Saya Pasti nggak, berkualitas banget kan. saya tuh nggak pernah tahu, saya tidak pernah tahu. Kalau ditanya hari ini Ustadz kemana, kalau Ustadznya nggak bilang, saya tidak tahu ceramahnya kemana aja, karena memang ada manajemen yang mengatur jadwal. Jadi kalau ada yang tanya, Mbak April saya mau undang sosmed, saya kasih nomor Mbak Ica ya, soalnya sayanya tuh nggak tahu gitu. Kecuali Ustadz memang yang hari ini aku kesini, Ustadz kadang cerita hari ini aku ke Kuningan, terus besoknya lagi aku kesini, terus aku ada pemotretan, aku ada gini, itu kan ngasih tahu ya maksudnya ya. Terus besoknya lagi gini, kamu kemana? Lah kan aku udah bilang. Iya aku lupa, jadi aku orang yang nggak terlalu fokus untuk lihat ini jadwalnya kemana. Yang penting kalau Ustadz udah pesenin, ya nanti tanggal segini ini kamu harus ikut aku, baru aku inget. Kalau enggak, oh ya udah pokoknya aku doain aja yang terbaik. Berarti soal kayak tarif sekian nggak pernah Nggak. diskusi ya? Tidak tahu. Tanya aja sama Ustadz, saya tidak pernah tahu penghasilan Ustadz berapa, saya nggak tahu. Karena saya juga cari uang sendiri sih, santai banget. Iya juga sih. Iya Mungkin dong. bahas sedikit mengenai kontroversi kemarin yang rumah, mungkin menanggapinya gimana? Ya pokoknya gini ya, tetap bersyukur, karena kalau kita pikirkan gitu ya, sehelai daun aja jatuh tuh sesuai izinnya Allah gitu. Jadi kita perlu sadari itu. Bagaimana saya di posisi saat ini, saya nggak tahu saya akan seperti ini, saya nggak tahu gitu. Tapi Allah mengarahkan saya, bahasa saya tuh ke Ustadz tuh selalu gini, aku tuh cuma ngikutin skenario-nya Allah aja, karena memang Allah udah ngarahin kayak gini, saya harus punya usaha ini ya saya jalanin. Itu adalah skenario-nya Allah, itu adalah yang terbaik. Saya selalu minta perlindungan dari Allah, selalu minta kemudahan dari Allah gitu. Jadi apapun apa kata orang, setiap orang pasti punya pecinta, punya pembenci ya. Saya nggak perlu konfirmasi apa-apa. Ya sudah, saya jalankan yang terbaik, baik di mata Allah. Semoga semoga Allah ridho, orang lain juga berkenan. Ya udah sampai situ aja. Sesimpel itu hidup saya. Kak, tapi Mbak mungkin soal orang pajak pernah komen itu gimana kamu menanggapinya? Kak? Apakah sempat kayak ya kan jadinya pembicaraan netizen akhirnya ke situ, kamu mungkin gimana? Iya, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Kita semua, hampir semua wajib pajak ya, yang punya penghasilan di atas 4 juta kalau nggak salah ya. Dan hampir semua UMR di Jakarta itu udah 5,2 juta ya kan. Jadi semuanya kan wajib pajak ya. Udah 4. Hah? Kok jadi curhat sendiri ini mah? Iya, kan udah naik. Udah naik. Udah naik ya, di rate UMR 5,2, berarti semua yang punya penghasilan di atas 4 juta itu sudah wajib pajak ya. Kita harus menyadari diri sendiri, kita harus tahu bahwa pajak ini digunakan untuk membangun negara kita juga. Aku tuh bersyukur banget, aku tuh pernah dari Jakarta ke Malang, itu tolnya udah bagus banget gitu.
Nah itu pasti kan karena uang pajak yang ada di situ gitu kan, dan semua pembangunan di dekat rumahku juga udah ada. Nanti tuh Ciseeng menuju ke Andara hanya 15 menit ke selatan Jakarta. Nah itu juga kita perlu apresiasi karena dari apa? Dari bayarnya pajak gitu. Jadi kita harus dukung, kita harus support, kita ngerasa kita wajib pajak ya bayar lah gitu. Artinya alhamdulillah kakak juga emang bayar pajak. Alhamdulillah. Tapi sempat ini nggak sih kak dengan hal-hal yang seperti itu ya, cemas, takut, karena kan kemarin Ustadz juga sempat bilang iya sempat cemas nih gitu, cuman kita kasih support buat April gitu-gitu dia. Iya, aku tuh menenangkan gitu. Kalau aku kan orang yang fokus itu aja gitu. Misalkan saat ini yang tolong bantuin di sini Indonesia, fokus itu aja. Nah kalau aku fokus, aku selalu bilang yang pertama aku tidak memikirkan uang, tapi aku memikirkan kinerjaku di situ gitu. Jadi aku orangnya kayak gitu. Nah begitu ada kayak gini-gini, aku tuh bilang sama Ustadz karena aku tidak mengerti semua tuh gimana ya, tidak tahu hitungan. Misalkan ya kita beli tanah, saya nggak tahu hitungannya berapa, tapi kalau Ustadz tuh hafal gitu. Ini pembayaran ininya, ini pajak penjual, ini pajak pembeli, ini begini, itu Ustadz hafal. Saya nggak ngerti. Jadi kalau misalkan saya melakukan pembelian salah satu aset gitu, gimana Bi? Gimana? Nggak ngerti gitu. Jadi memang nanyanya ke Ustadz. Nah kalau saya ibaratnya kayak pekerja lapangan aja lah gitu. Di lapangan saya memang mengerjakan itu, tapi kalau untuk hitung-hitungan itu Ustadz lebih jagonya gitu. Jadi saya banyak tanya ke Ustadz gitu. Cukup. Dan juga menyeraukan lah ya omongan-omongan netizen yang macem-macem kayak gitu ya, karena kan apa sama Ustadz sudah merasa ya udah gitu ya pokoknya kita hidup di dunia ini, kalau saya muslim berarti kan GPS saya adalah Al-Quran gitu ya, kita udah lakuin sesuai itu ya udah, nggak usah hiraukan yang lain lagi gitu. Yang lain para komentator mah boleh komen apa aja, bebasin aja. Oke, cukup. Karena ya untuk sekolahnya karena orang tuanya udah cerai, mungkin tanggapan kakak gimana? Kak Baik, kakak kan tadi sudah dibilang bisa jualan juga dari sekolah, dari kuliah, nah ini mungkin tanggapan kakak gimana, boleh? Ya. Oke, agak naik lagi. Iya. Ya, Kak mungkin menanggapi video di tadi yang 12 tahun dia langsung jualan pentol untuk sekolahnya karena orang tuanya bercerai, mungkin tanggapan kakak seperti apa? Iya benar-benar banget. Ya mungkin dari range umur itu terlalu dini ya, tapi kadang-kadang keadaan itu mengukir diri kita harus berbuat seperti apa gitu. Ya semoga jualannya laku keras dan orang tuanya jadi terinspirasi walaupun sudah bercerai, tapi oke. Ayahnya bantu dari sisi ini, ibunya bantu dari sisi ini karena anaknya punya semangat yang luar biasa banget nih. Saya tuh selalu seneng kalau ngelihat orang yang punya jiwa jiwa pengusahanya tinggi. Ini kan berarti 12 tahun tapi udah, wah aku jualan ini aja supaya bisa bayarin sekolah aku, itu keren banget, itu hebat banget. Insya Allah jadi orang sukses, karena orang sukses itu cirinya salah satunya adalah tidak malu untuk melakukan sebuah usaha. Terus udah gitu tidak malu juga untuk memperdagangkan mengekspos dagangannya. Itu ciri-ciri orang sukses dan bekerja keras. Artinya dia kan pulang sekolah jualan lagi gitu, itu thumbs up banget ya. Semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah. Terus udah gitu juga orang-orang sekitarnya pasti banget kalau udah kayak gini di Indonesia tuh orang-orang tuh banyak yang ngebantu, banyak yang support, jadi adik bisa sekolah dengan enak. Terus mungkin nanti dibantu sama orang sekitar, pentolnya itu bisa dijual di kantin sekolah gitu kan, jadi dia tidak perlu mengambil waktu untuk berjualan, tapi udah ada store-store yang akan memasarkan itu semua. Nah, alhamdulillah saya ada usaha di bidang kecantikan. Jadi Pak Ustadz mau tanya dong, bagaimana hukumnya melakukan perawatan wajah di bulan puasa? Nah, untuk closingnya boleh mungkin Kak. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Semoga semua kita yang mendengarkan nasihat dari Ustadz tadi memahami dan mengerti.